Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman, yang udah hadir di sini. Hari ini, eee, adalah launching rilisnya rilis album kompilasi Dapur Darurat Volume 1. Hari ini kita bakalan, sharing, bersama beberapa narasumber yang berkaitan dengan kegiatan Solidaritas Sosial Bandung. Karena, di kegiatan Solidaritas Sosial Bandung itu kita juga buat dapur umum, juga ada berkebun dan upaya lain yang diinisiasi oleh SSB jadi bentuk kerja bersama sebagai usaha saling menguatkan di antara simpul. Banyak cara dilakukan mempertahankan setiap, tumbuh kompor setiap simpul tetap menyala dan menebar benih di setiap hamparan lahan untuk dari sekian usaha yang dilakukan menjaga harapan di hadapan ancaman di masa krisis ini, inisiatif membuat kompilasi album band jadi salah satu cara. 20 band berbagai genre berpadu dalam sebuah menu album bertajuk kompilasi Dapur Darurat Volume 1 ini. Daripada, aku bincang-bincang sendiri ya teman-teman, jangan serius-serius amat ya. Perkenalkan dulu sebelumnya saya atur-atur ya nafas urwah juga nggak apa-apa. Saya bakalan mengundang, narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, nanti kita bakalan sharing dan teman-teman yang hadir di sini juga boleh bertanya ya, sharing santai aja. Langsung aja, saya persilakan untuk Kang Dani, Kang Jimmy, Mang Jay, Kang Teddy, Kang Irfan, dan saya sendiri. Yeay, nanti boleh pakai efek. Waktu dan tempat saya persilakan teman-teman. Keren banget ya. Itu 20.000 loh yang saya bayar 1 orang tuh. Halo, akang-akang, akang kendang ada nggak gitu efek akang kendang gitu? Nah, ini oh jangan bawa-bawa Yuswa ya, jangan bawa-bawa Yuswa. Hari ini, sore ini ya tepatnya, kita udah kedatangan beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kang Teddy juga, selamat datang Kang Teddy, Mang Jimmy, Bukti ceria, juga ada siapa ya ini ya? Ada Dani, Mang Jay dan juga Kang Irfan ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin ini saya mewakili aja dari, netizen di luar sana ya, sharing aja bagaimana, membentuk, aksi solidaritas sosial Bandung ini sampai terbentuk si SSB ini tanpa ada kerja apa sih, Kak, tanpa ada kerjasama dari kalian satu sama lain ya tentunya. Ini ya, lah Bapak saya nervous loh. Ini saya mungkin dan dulu Pak, siapa tahu gitu gebetannya lagi nonton ya. Kebetulan kita juga, live secara langsung di kanal YouTube-nya Solidaritas Sosial Bandung. Jadi hah? Boleh untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh langsung di-subscribe, boleh komen di bawah gitu, tapi yang baik-baik ya, yang baik-baik tentunya. Dan kita juga nanti bakalan, bagi-bagiin merchandise untuk teman-teman yang mau berkomentar dan bertanya dengan menarik dan pertanyaan menarik ya tentunya ya. Kagak di-briefing gue yang gitu ya. Ya, untuk Kang Dani nih, untuk pengelola dapur umum, saya boleh nanya langsung kali ya? Boleh mungkin langsung memperkenalkan siapa tahu ada nama tambahan dari, nama pribadi gitu kan? Silakan Kang. Perkenalkan nama saya Dani, Ya. biasa dipanggil Dani. Kirain saya Alexander gitu kan. Saya mewakili dari teman-teman solidaritas. Mhm. Nah, Kang Dani kan sebagai pengelola dapur umum nih, mulai kapan dan di mana aja nih dapur mulai beroperasi, masak gitu, ngebul gitu, sejak kapan? Sekarang alhamdulillah udah masuk bulan ke-5 Mhm. yang awalnya, kita ada 3 simpul, terakhir kita udah ada
ada 14 simpul terbagi di Kota luar biasa. Bandung, Bandung Kota, Selatan, Timur, Utara, eee, juga ada. Ya. Dari banyaknya simpul itu beragam, latar belakang, beragam komunitas yang Mhm. join di Solidaritas Sosial Bandung, ada kawan-kawan, musisi di Studio 488 Antapani, ada di Cimindi, terus di Kodon, itu lebih pengelolaannya ke warga dan Karang Taruna, Keren keren. ada juga di Caringin, itu dari kawan-kawan transpuan, Wah, keren banget ya. dari Simpul Selatan juga dari anak-anak Banjaran dan Soreang, Mhm. terus Simpul Timur, mencangkup Cibiru sampai Rancaikek. Luar biasa, udah 14 simpul dapur yang udah ngebul Alhamdulillah, ya. iya. Dan itu awal mulanya tuh, obrolannya gimana bisa sampai dari 3 simpul sampai menyebar sekarang udah jadi ada 14 simpul dapur yang ngebul gitu? Awalnya sebenarnya saya udah sering, eee, kerja berkegiatan sosial dari beberapa individu dan beberapa komunitas, Mhm. sepakat untuk, merespon pandemi ini. Akhirnya, tercetuslah, dulu di kantornya LBH Bandung, Yap. dari beberapa komunitas yang jadi inisiator, ya lahirlah gerakan yang dinamakan Solidaritas Sosial Bandung. Terus, Oke. untuk semakin ke sini semakin banyak timbul karena, lebih ke orang lain mungkin aware pada kegiatan kita, Ya, seperti ke Simpul Timur awalnya, eee, bergabung di Simpul Antapani, akhirnya, eee, ke Simpul Kodon, Biru, Cisawening, sampai ke Rancaikek. luar biasa ya. Nah, itu mengawalinya, sumber bahan bakunya itu dari mana? Apakah, patungan dulu gitu, atau emang ada yang menyuplai gitu kan ini, saya, mengutarakan ini tuh ya pertanyaan ini mewakili teman-teman aja, kan banyak juga yang, oh kegiatan itu ada kali yang nyuplai atau emang, apa, emang ada donatur sendiri gitu. Kalau untuk SSB sendiri gitu gimana, Kang? Untuk sumber, dana, Mhm. alhamdulillah teman-teman, selama ini kita kolektif udunan dari berbagai macam, komunitas, fundraising-nya berbentuk ada, sum-sum dari beberapa link dari teman-teman, Sumsum terus tuh itu ya tulang sendi ya? ya semacam lah, udunan atuh jauh. Iya iya, biar biar di sana tuh, wah ini nggak serius banget, santai banget ternyata kegiatan ini Siap, ya. siap. Siapa tahu kan, tidak semua kalangan bisa paham sumsum itu apa, bener gak, Kang? Betul, betul. Iya. Hah? Bubur Oh, sumsum, bubur sum atur-atur, ya. jadi bentuk fundraising-nya, beragam ya, mulai dari teman-teman komunitas Mhm. seperti saya juga aktif di Tripoil, saya dulu bikin masker, bikin kaos hasil donasi untuk SB, terus selain itu juga ada sablon donasi, terus ada boxing ceria, Mhm. terus banyaklah kegiatan-kegiatan teman-teman di lingkungan SSB yang menggalang dana untuk, kebutuhan dapur itu sendiri. Oke. Selain selain dari, masyarakat umum juga, kadang seperti sekarang kita alhamdulillah setiap hari ada yang suplai tempe 100, terus kadang ada juga yang nyumbang berbentuk sayur, akhirnya Mhm. kita olah, tersebar di beberapa simpul yang, hari itu beroperasi. Luar biasa ya, boleh kasih tepuk tangan itu luar biasa loh. Luar biasa loh. Jadi ini, narasumber yang duduk di sini barengan, saya hari ini tuh semua, membentuk aksi solidaritas dan hasilnya tuh balik lagi ke dapur gitu ya? Iya betul. Luar biasa ya, luar biasa ya. Boleh saya ikutan kali ya? Saya juga bisa masak Kang, percaya Kang, saya. Mang Jimmy nggak boleh ketawa Mang Jimmy ya, meledek sekali dong. Nah nah, nanti juga bakalan ada pertanyaan, sama akang-akang di kanan kiri saya, cuman, mungkin saya akan, bertanya terlebih dahulu tentang dapur dulu ya. Nah tadi kan, soal mengawali, kegiatan di SSB ini gimana, terus apa, bahan bakunya dapat dari mana, dan menentukan menu dan jumlah setiap, beroperasi gitu tiap dapur gimana Kang? Menunya apa aja, terus jumlahnya berapa gitu? Untuk jumlah kita nggak matok setiap simpul untuk misalkan 100, 200 gitu. Mhm. Kita
kita balikin lagi ke simpul masing-masing, tergantung, kekuatan si simpul itu sendiri. Mulai mengolah ada yang mulai dari 30 naik ke 50, 100, terakhir kayak di Antapani bisa tembus sampai 200 sampai 250 pasang. Terus di soreang juga ada, dulu sampai 500, Sebentar Kak, 250 porsi mungkin ya? porsi ya? Bukan Iya, pasang, Bapak basic-nya tukang sepatu ya? pasang. Kan saya coba menghibur biar Iya, nggak tegang ya, kelihatan iya, kok bapak-bapak enggak ini pada tegang. enggak, kayaknya, Lanjut, bentar Pak, itu bagian Bapak Pak, nanti saya serius tanya. ini. Wah ini, perdebatannya kayaknya. Seru banget ya. Aduh, lanjut lanjut Kang. Aduh, Ya luar gitu. biasa ya. Jadi, eee, kita dari SSB, Mhm, dari hasil dana yang terkumpul kita belanjakan beras, kita mhm, belanjakan minyak, kita sebar ke semua simpul. mhm, Nah, dari setiap simpul itu, eee, mandiri juga untuk membelanjakan kebutuhannya, iya, seperti hari ini mau masak apa, simpul masing-masing yang belanja. Di luar ketika ada teman-teman yang ngasih ngasih kayak hasil, pertanian gitu ya, mhm. ya pada akhirnya ketika belum belanja, kita kasih si sumbangan itu, mereka yang olah masing-masing. Jadi Oh luar menu biasa. menu tiap simpul beda-beda sih. Apa namanya tuh, itu biasanya dikasihinnya kalau nggak sama warga, sama apa namanya tuh, kayak keliling-keliling apa, daerah-daerah di Bandung mungkin sama homeless-homeless juga gitu, atau emang udah ada target gitu? Untuk awal-awal kita lebih random di jalan ya, kita sasar homeless, terus sampai pada akhirnya makin kesini, beres lebaran lah, itu mulai mengerucut. Jadi kita data sesuai kebutuhan, kayak misalkan di Antapani, kita fokus ke warga Antapani dalam, terus sisanya ketika ada simpul lain yang, di daerahnya perlu tapi belum beroperasi, biasanya ngambil ke simpul Antapani untuk diambil dibagikan ke warga. Terus, di simpul kayak Cimindi, Kordon kayak gitu, lebih ke warga sekitar sih, yang memang, sebelumnya ada tim yang ngedata Oh duluan. mendata Jadi dulu ya? kita ngebagiin insyaallah tepat pada sasaran lah. Ada kesulitan nggak sih selama, berjalan 5 bulan ini? Kesulitan, mungkin di awal-awal ya, karena, eee, kita di semua simpul basic-nya bukan tukang masak. Kayak di Antapani yang basic-nya tukang ngetem gitar, bla 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 bla, jadi Ya, masak gitu kan. Penyesuaian sih, terus kayak, inventory peralatan, kita mulai dari pinjam ke teman, terus ke si anak-anak dah yang ada di rumah bawa gitu, hingga akhirnya sekarang kita udah mulai, menginventory itu untuk oh iya saya kayak juga dapat belanja kabar kayak gitu sampai kan. baskom juga bawain Eee, gitu ya. ada baskom, terus, ember, terus kita sekarang alhamdulillah udah punya kayak, kompor, Mhm, terus peralatan masak lah ya, yang lebih mungkin lebih proper, walaupun nggak pro untuk memasak, tapi insyaallah enak lah. Nah lumayan kita ya. juga Iya. nyicip lah, nggak mungkin Oh. kita juga ngebagiin asal gitu ya, alhamdulillah. Oh kayaknya muka-muka aku bagian telur gitu ya, Iya gitu. sayur gitu kalau misalkan pas Ya pulang gitu. ketika yang gagal masak kan masa kita bagiin ya, namanya Tim reject ya Kang ya. Ada kesan yang nggak bisa dilupain nggak selama 5 bulan ini? kesan-kesannya. Siapa tahu dapat jodoh gitu Akang dapur gitu kan. Karena ada 14 simpul kan. Jodoh jodoh, Ada 14 nah, simpul kan. kalau sengketa banyak. Harta tahta, kau sengketa ya. Kesulitannya mungkin di awal-awal kita ngedata itu alhamdulillah udah beres, terus, mobile ke jalan untuk akhir-akhir ini kan banyak akses jalan di Kota Bandung yang ditutup, itu juga mempengaruhi ke, proses distribusi kita sih. Jadi kita ya mungkin harus lebih ekstra ya dengan berjalan ngelilingi jalan-jalan yang ditutup gitu kan. Terus ada juga beberapa kawasan yang kondisi kita random di jalan, beberapa titik homeless udah mulai bergeser. Terakhir tadi malam, daerah Kosambi biasanya banyak tuh,
tadi malam udah sedikit, mungkin biasanya geser ke daerah yang lebih, rame sih biasanya. Bukannya Kosambi lagi rame karena ada Odading Mang Oleh ya? Nggak ngaruh ke kita mah. Nah, yang sukana Mang Oleh tuh ngirim odading gitu nya. Ya bener Mang Oleh, Ya bener. meureun. Bener. Itulah kesulitannya mah. Sama mungkin, yang terus diusahakan oleh kita adalah fundraising. Jadi, kita tetap mengusahakan untuk, penggalangan dana, untuk, pengelolaan dapur lebih lebih panjang lah waktunya gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah jalan 5 bulan, ya mungkin kita bisa ke depannya karena dari awal kan, gerakan ini adalah gerakan merespon pandemi. Sekarang pandemi udah mulai naik lagi dan kita pun sebenarnya ketika beres pandemi kita tidak berhenti beraktivitas, tapi kita mungkin menggeser aktivitas ke, beberapa sektor yang tetap masih, kita bantu. Seperti terakhir, kita mulai geser ke donasi buku, terus, ada beberapa kabar di teman-teman ada yang kesusahan, untuk masalah kesehatan ataupun, kemarin terakhir ada yang korban kebakaran. Alhamdulillah kita juga, sedikitnya membantu ke situ juga. Selain, bersolidaritas. Luar biasa ya, aduh luar biasa banget. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi? Kapan lagi ya tuh kan saya minta tepuk tangan. Nah, eee, tadi Kang Dani, bercerita tentang apa, bahan baku dari apa, untuk dapur juga apa, kadang disalurkan oleh teman-teman yang berkebun ya. Nah di sini juga kita udah kedatangan kebetulan sudah kedatangan langsung narasumber yang emang terjun langsung ke kebunnya sendiri ya. Jadi, program dari SSB selain solidaritas pangan, kita Mhm. juga membuat campaign berkebun dan, kolam ikan. Ya, Nah, alhamdulillah untuk kebun juga kalau nggak salah kita udah ada 14 simpul kebun juga yang tersebar. luar biasa Salah ya, satunya Kang Tedi iya. Jawi Ligar gitu. Nah, langsung aja mungkin ya sama Kang Tedi. Ya, ini beliau ini dari Simpul Kebun Barkoji Awiligar Ya, ya. betul. Kang Tedi, eee, dari kapan mulai berkebun? Enggak jangan deh, dari kapan udah punya kebun? Ya kan harus punya kebun dulu baru berkebun. Sebetulnya mah udah nggak punya kebun, Oh nggak punya kebun, itu kebun siapa by the way? tanah orang, Tapi udah izin kan? izin. Udah izin. Nah, dari kapan mulai berkebun Kang Tedi? Kalau nggak salah dari akhir Mei lah. Akhir Mei. Dulunya awalnya, dirancang sama Mang Nik, kasih benih. Nah, sebenarnya Magnik itu harus diundang ke Iya sini. sebenarnya Mang Nik harus diundang dan, yang bikin saya jadi macul teh gara-gara Mang Nik. Oh, oke. Mungkin Mang Nik nanti ngasih ya, mungkin nanti kita heeh, kita undang ya. Oh, dari Bondowoso. Oh. Dia lagi ngambil bibit dari Bondowoso kali ya. Nah, awal mula berkebun teh karena diracunin sama Mang Nik ini. Nah, terus awal mula berkebun apa sih yang kepikiran sama Kang Tedi gitu, apa yang mau ditanam waktu itu? waktu itu yang terpikir sama saya ya, gimana itu benih biar bisa nancelep ke tanah. Nancelep, oke, nancelep. Enggak, enggak. Saya kalau udah ada bahasa-bahasa ambigu langsung melirik Mang Jimmy gitu dah. Gitu. Oke. Nah nah gimana caranya supaya itu tanaman nancelep? Terus terus? Mhm, mhm, Karena ada apa, lahan space kosong, lahan tidur, saya sowan ke yang punyanya, ternyata dapat izin dan ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kadang-kadang, eee, naik turun lah semangatnya gitu karena yalah puasa iya. kalau lagi panas-panas mah da boro-boro pengen macul, pengen Iya nyeduh es teh we nya. iya pengen ngaku dulu, "Reka mah tukang cendol ya." Nah terus kan itu, pasti kebunnya deket sama warga dong. Iya. Gimana, cara cara Kang Tedi
ngajak para warga gitu untuk terlibat sama kegiatan Kang Tedi untuk berkebun gitu? Nah, jadi setelah saya mulai mencoba dan riset juga bahwa Mhm, cita saya mah sebetulnya nggak mhm, modal nekat aku. Jadi, coba setelah ada hasil, kalian juga karena banyak warga yang melihat kan pasti nanya-nanya gitu, iya, jadi sejak kapan petani tukang pacul gitu. Akhirnya banyak yang nanya, sekalian aja sama saya di apa, sosialisasiin bahwa di masa pandemi gini kalau misalkan kita tidak punya ketahanan pangan secara mandiri, eee, repot juga gitu. Kalau misalkan minimal dalam satu rumah tuh ada pergerakan protein atau nutrisi yang dimanfaatkan atau mhm. dimasak, kan rada reug gitu kan menghadapi pandemi Nah, itu. mungkin, Mas Bambang ya regreg tolong di-translate itu iya, regreg. Kayaknya Mang J itu udah pengen ditanya ya, pengen digesut ya, Seharusnya mah sabar. Mang Jai dulu yang ditanya, saya mah udah terakhir itu. Bungsu di SSB. Enggak enggak enggak, bungsu ya, Saya mah di SSB. enggak, kebetulan kan saya MC-nya ya, saya host-nya. Kenapa Ikang tadi mah ngekang ya, macul mah macul aja nggak usah ngekang, gimana saya aja. Efek dari banyak macul tidak tersalurkan gitu, akhirnya Oke, udah saya MC. oh, aduh salah nggak ada ceweknya ya di sini ya. Nah, kan ngomongin soal kebun, terus nancepin itu tanaman gimana caranya, terus narik warga. Ngomong-ngomong lahan yang digunain untuk berkebun sama Kang Tedi itu luas, tahu nggak berapa besarnya itu luasnya? Kurang lebih 30 meteran ya, 30 meter. 30 meter. Lumayan ya, bisa nanam jagung, singkong. Oke. Ya, terus, apa namanya tuh, dari mana nih sumber bibit sama pupuknya? Apakah diawalin karena emang pengen coba-coba dulu nih, riset dulu Kang Tedi, beli dulu sendiri? Apakah sekarang sudah ada karena kan di sini juga ada apa namanya tuh, Simpul yang, membuat pupuk juga ya Kang Irfan ya? Nah, apakah awalnya beli sendiri gitu atau lama-lama nanti disuplai sama Kang Irfan dari Simpul Kang Irfan? Jadi sebenarnya setelah dikasih benih teh dapat lahan juga, Mhm, bingungan pupuk sama pupuk keduanya peralatan gitu, peralatan dorongan udunan jadi pupuk kalau habis, mhm, nah kurang pupuk ya akhirnya nggak dipupuk, nggak apa, dipupuk. ekor aja Ada bedanya nggak? udah lah waktu dan perkembangan si daunnya. Mhm, Kalau yang dipupuk mah waktunya bisa lebih cepet, tumbuhnya maksimal. Kalau yang nggak dipupuk mah kayak tadi lah, kan nggak usah dipupuk. oke, jagoan ya. Oh, jadi kebiasaannya gitu. Oh, jadi ada yang istimewa ya dari Simpul Awiligar. Jadi iya, jadi diajak curhat, diajak ngobrol ya, diajak Ya nyanyi. kadang-kadang emang seperti itu. Oh, tapi Bonusnya itu udah tuh, periksa ke dokter belum Kang tadi punten? udah, Oh udah, tapi sehat alhamdulillah? alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya bisa bisa langsung konsul sama Mang Nik, ada nggak gitu dokter yang bagian ngadanan cenah gitu, bisi rada. Terus Kang Tedi, apa namanya tuh, hasil dari berkebunnya Kang Tedi tuh, awalnya disalurin ke mana? Atau diolah sendiri gitu? Yang pertama mah pasti dipakai ngaliwat dulu ya buat yang ngurus kebun. Oh saya ikutan Ya nggak mungkin saya saya sendiri ikutan. gitu kan ya, Iya yang ngelola pasti banyakan, terus pernah juga iya, saya diundang ya, urapnya terbaik tuh. tuh pemirsa sekali-kali ya. Sebentar, enggak enggak, entar dulu, ya Allah pemirsa siga acara TV-TV sabelah gitu. Saya mau kalian Oh iya, sosin sama Pak Toy, boleh silakan yang silakan butuh silakan. sosin sama Pak Toy datang aja ke Awiligar. Aduh luar Ya biasa gitu ya. maksudnya teh, kita pakai ngaliwat dulu buat, Mhm barudak semua yang, berkecimpung apa, membantu di kebun. mhm Keduanya ada tetangga atau apa, warga sekitar yang emang suka masak sayur, mhm. suka
tumbuhan gitu kan makannya, pada datang ke situ, ya bermanfaat. Terus kalau misalkan ada yang suaminya nggak pulang-pulang ya dalam Aduh Bang jangka Thoib, ya nggak pulangnya Allah. tiap hari gitu kan, biasa dikasih uang tiap hari, pada saat suaminya nggak pulang 3 hari 4 hari kan Heeh, lumayan bisa ke kebun, iya, cik ah, oke. Jadi bermanfaat, ada dampak positif dampak dari, positif alhamdulillah. kegiatan berkebun Kang Tedi untuk warga sekitar ya? Ya alhamdulillahnya teh selain bisa langsung memetik, ada juga yang terangsang untuk kita yang Wah, jadi campaign dari SSB ini tersalurkan dong? iya. Tersampaikan dong? Jadi Luar kayak saya biasa ya. misalkan, selain lahan konvensional, saya juga bikin apa, polybag. Jadi saya polybag sengaja bikin banyak, dikasih bibit, pada saat ada warga atau masyarakat yang menginginkan untuk apa, mulai menanam di rumahnya, Mhm, silakan aja bawa gitu, jangan lebih dari 50 bag, biar oke. rata Biar lumayan. kebagian juga yang lain ya, luar Nggak biasa. dijual nggak dijual, Kang Dani nggak dijual. Tapi tapi bener, apa ya, hasil, berkebun Kang Tedi dan teman-teman di Awiligar sana tuh luar biasa ya, positifnya juga buat ibu-ibu yang suaminya nggak Iya pulang-pulang, ya kan. Terus terus juga tersampaikan campaign dari SSB ini juga gitu iya. kan, luar biasa ya. Terus ada kesulitan nggak sih Kesulitan paling ya dari pengelolanya pengelolanya sendiri? ya, sama itu Heeh, tuh, ada berapa orang sih kalau pengen tahu? Kalau boleh tahu? yang standby kurang lebih ada sekitar 5 orang, 5 orang. itu gantian, misalkan saya lagi nggak ada, saya backup, kan kalau lagi ada semua ya semua di kebun teh heureuy, saung Oh. teh, Oh, udah ada eee, saung sekarang ya? ada saung mau ke sana teh, ada Oh, boleh dindingnya ada nantilah. sekarang mah saungnya ada. Uh, kalau aya kopi weh, boleh. Eee, ya gitulah maksudnya teh, apa ya, Aduh aduh aduh. Iya. iya, kayak gitu kalau basicnya tapi kita yang ngelola kebun teh merasa apa ya, suka nambah semangat pada saat ada warga yang datang ke kebun Mhm. untuk nanyain, "Ini teh udah siap panen?" "Ah, pasti ambil aja." Iya. Iya, besoknya teh datang lagi laporan sih, "Siap dipanen ieu?" cenah. Enggak, apa sih namanya, dari hasil, apa, tanaman sayur yang ditancurin awalnya dikasih benih, dikasih pupuk, terus disiram tiap hari, terus tumbuh gitu kan. Karena kan Kang Tedi sendiri tadi bilang nggak ada basic berkebun gitu kan. Ngelihat tanamannya berhasil tumbuh dan bisa apa, dibagi-bagiin sama warga itu rasanya gimana Kang Tedi? Perasaan pertama saya lebar, Lebar. lebar, dileuletik, diceboran geus gede kudu dipiteskeun gitu kan. Nurani saya teh berontak, ulah Oh, lah ulah dipelak tapi da mun teu petik buruk. iya. Jadi selain ada kepuasan, kebanggaan teh, ngebatin juga, Oke. batin Jadi akhirnya mah complicated ya? ya. Aduh, tapi itu orangnya lucu juga ternyata ya. Diam-diam ya pemirsa cenah. Itu cek nu komen teh, "Saha si eta?" cenah. Refleks refleks emang, Oh, refleks. refleks. Luar biasa. Jadi apa namanya tuh, untuk hasil apa, hasil tanaman dia berkebunnya Kang Tedi dan teman-teman di Simpul Awiligar ini juga udah tersampaikan juga untuk dapur apa, simpul-simpul dapur yang lain? Waktu itu teh pernah sempet koordinasi sama Mang Mik, gimana kalau misalkan dari kumpul kebun teh ada yang di Mhm. kumpul dapur gitu, kata Mang Mik kalau misalkan, apa, belum ada lebihnya mah udah ajalah di tempat itu dulu aja gitu, nggak usah ke kumpul dapur. Tapi saya sama rekan-rekan pengennya ada sih kontribusi dapur gitu, walaupun ya cuman pengen ada kontribusi sebenarnya mah dalam niat mah, cuman belum terlaksana aja ya Mang Nik ya. Saya teh Eh, Mang baru Niknya udah dateng ya, selamat datang, Bondowoso aman? Enggak PSBB ya di Bondowoso mah ya? Ya semoga Kang Tedi, apa pun yang diharapkan oleh Kang Tedi dan teman-teman di Simpul Awiligar bisa terrealisasikan dengan mengkontribusikan hasil
berkebun untuk, simpul-simpul dapur ya, untuk tetap bulan depan, minggu depan nggak ada yang tahu kan. Gotong royong membuat warga lebih aware menanam itu. Betul Nah, sekali, luar biasa ya. saya boleh salam-salam? Boleh, silakan. Salam-salam buat warga Bojong Kacor, Kelurahan Cibenying. Saya ada di sini. Dukung Abi. Udah teh, lanjut. Luar biasa ya, Kang Teddy. Boleh minta tepuk tangan untuk Kang Teddy ya. Kang Teddy. Nah, tadi kita udah ngobrol sama, Kang Dani mengenai dapur, terus, memanfaatkan juga hasil apa, berkebun ya dari Kang Teddy tadi. Nah, eee, berkebun juga tidak luput harus membutuhkan nutrisi berbentuk pupuk, benih ya. Langsung aja mungkin ya ke ahlinya nih, Kang Irfan nih. Apa ya? Apaan? Ada Pupuk cair. nutrisi. Kang Irfan, apa kabar Kang Irfan? Aman? Boleh lihat mungkin itu kameranya di depan, jangan malu-malu, kayak Kang Ya. tadi dong, salam-salam sama warga Cibenying atuh. Bojong. Orang Bojong nanti dulu ngobrolnya ya. Orang Iya, iya. orang Bojong ya. Nih Kang Irfan, kan Kang Irfan tuh apa sih namanya tuh, membuat pupuk organik katanya ya, Iya. membuat pupuk organik. Sejak kapan membuat, pupuk pupuk organik tuh, Eee, dari kapan? Kalau buat bikin pupuk sih udah lama ya karena, kebetulan di Soreang, punya ada lahan juga gitu Mhm. buat ditanam, jadi sebelumnya kan di Soreang juga sama simpul, dapur gitu ya. Mhm. Cuman, setelah udah lama, donasi itu menipis terus ya bikinlah sama, eee, apa, simpul berkebun, buat berkebun. Nah setelah itu, kita juga butuh ya pupuknya karena kebetulan di Soreang juga banyak bahan-bahannya gitu, kayak buat, pupuk kandang, terus bahan-bahan yang lain banyak juga. Ya dan akhirnya bikinlah kita buat pertama tuh bulan Mei ya Manik, ya sekitar Mei mulai pertama kita bikin pupuk kandang sama pupuk cair organik karena sebelumnya udah bisa juga sih bikin pupuk cair organik buat M4 sama MOL, bikinlah, buat, terutama buat nyuplai, kebun juga ya Mang Ted, terus, ya teman-teman yang simpul kebun juga buat, pupuknya sama pupuk kandang mungkin. Jadi, sekitar buat sekarang tuh, apa ya, banyak udah mulai, panen juga sih buat sekarang, bulan sekarang malahan minggu sekarang udah Di mana, di di Soreang? Soreang, Wah luar udah biasa panen. ya. Sebentar Kang Irfan, udah ngopi belum? Udah ngopi belum? Boleh ya, Udah, kopi jreng. Nah, kan tadi Kang Irfan bilang mengolah dan memproduksi pupuk pupuk kandang dan juga pupuk cair, pupuk cair. ya, Itu bahan-bahannya sendiri kan, katanya di Soreang udah banyak nih ya, bahan-bahannya. Itu kan kalau pupuk kandang setahu saya dari, bisa dari kohe kotoran hewan, hewan sapi lagi, sapi ya kan. sapi, Nah, kambing. ngomong-ngomong itu sapinya punya siapa? Punya tetangga, Hah? kebetulan punya tetangga. Tetangga Iya. banyak juga yang punya apa, Bener nggak kandang gitu, pertanyaan saya ya, gitu? heeh. Soal hah? Ah, Untung Bapak nggak pakai mic, Pak. Bagian gitu ketawa dia. Tadi kayak ngantuk. Ente punten ini oh Mas, iya iya, saya mah di sini harus jujur. iya, Nggak kayak yang non mikiran beas gitu tuh Kang Irfan teh. Ada beras nggak? Tolong disuplai. Itu ya, sapinya punya tetangga. ya,
Nah izinnya gimana Kang? Emang udah Kan mungkin tertular ya itunya apa, kegiatannya Ya. untuk teman-teman di luar sana. udah lama sih itu ya suka diambil gitu, dibersihkan di Mmm. kandangnya. Jadi cuman perlu banyak yang perlu tambahan gitu buat Mhm. supply teman-teman yang simpul kebun gitu. Jadi udah langganan Mhm. langganan dibersihan gitu. Bapak siapa Si namanya? Pak Tedi oge Pak di situ. Tedi? Pak Tedi Pak Tedi, halo Pak Pak Tedi Tedi. Juragan Sapi hatur Nuhun nuhun pisan. pisan. Ah, Nah, ngomong-ngomong soal pupuk kandang dulu nih, ya kan kandang. itu, bahan dasarnya itu dari kotoran sapi Ya, atau kambing kambing nih ya. itu, baby kambing. Nah bahan-bahannya tuh apakah itu doang? Apakah ada bahan tambahan gitu? Mungkin bisa, sekalian mengedukasi teman-teman yang mau membuat kegiatan yang sama kayak Kang Irfan. Kalau buat, bikin pupuk kandang dari kambing ya, atau Mhm. pupuk kambing, enggak ada sih, enggak ada bahan lebih ke, kotoran kohenya kambing aja, terus Mhm. difermentasi juga gitu. Jadi enggak Oh langsung jadi yogurt gitu ya? ketika enggak Kan difermentasi enggak Pak. itu diambil bisa dipakai, Oh. eee, masih punya sifat buat, tumbuhannya. Jadi nggak bisa langsung kasih ke tumbuhan karena takutnya layu. Kayu. Layu. Jadi difermentasi itu sekitar 2 minggu, itu bisa ditambahin sekam atau gabah atau uwet badag Ukut tuh sama, ukut tuh bentar ya, saya mau cari bahasa Belandanya dulu. Ukut tuh apa? Ah iya itu. Apa Pak? batako. Katul. Oke, Iya. Ukut tuh apa? Ah iya itu. Apa Pak? batako. Katul. Oke. Iya. Memang. Indonesia. Tapi di Mhm. Bombay apa Pak, kalau di Bombay Pak? Ada tuh. Sae jae naon. Jadi ada tuh. Sae jae naon. Terus Eee, terus se Kang Irfan? eee, tambah M4 juga, ya pupuk M4. cair itu Iya. eee, sekitar 2 minggu itu udah bisa jadi, udah bisa dipanen kalau buat pupuk kandang gitu. Mhm. Sama prosesnya ketika buat kohe sapi, terus kohe ayam juga sama, bisa 2 minggu, sekitar 2 minggu. Oke. Nah, kohe itu Kohe kotoran kotoran hewan. hewan. Bentar Pak, saya jadi host juga, saya punya wawasan Pak. Mohon maaf Pak. Saya adanin juga Pak. Nah, ngomongin kotoran sapi kan setahu saya kotoran sapi itu kalau misalkan difermentasi kayak gitu Ya, juga bisa bisa mendatangkan jamur ya. ya. Nah, jamur itu kenapa nggak dijual? Lumayan gitu kan. Bahaya ya? Santai aja, santai, jangan serius. Kalau serius kita main catur dari tadi Pak. Ya. Ya. Iya, simpul iya, simpul bagian jamur ya, Simpulus ya. iya, simpul mushroom boleh 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 boleh. Mungkin banyak juga yang Boleh, membutuhkan iya, ya, berkabar untuk aja gitu. iya, boleh itu nggak pakai mic dia tuh. Terus, apa ya, boleh itu nggak pakai mic dia tuh. Terus, apa ya, kenapa bisa, Kang Irfan dan teman-teman ya di Soreang bisa terkoneksi dengan, kegiatan solidaritas atau teman-teman solidaritas sosial Bandung? Nah Awalnya gimana? sebelumnya emang udah lama gitu ya sama Manik, sama teman-teman udah sering berkegiatan bareng gitu. Makanya nggak susah gitu buat ketemu sama teman-teman, terus ngobrol buat, bikin kegiatan bareng ya yang hasilnya sekarang Solidaritas Sosial Bandung gitu ya. Mhm. Sebelumnya ada lebih obrolan juga ketika pengen bikin, sebenarnya udah lama ya pengen, masak ini gitu ya, cuman baru terrealisasikan karena mungkin ada pandemi ini gitu. Ya. Ya akhirnya kita bisa berkegiatan bareng lagi gitu sampai sekarang. Wah luar biasa ya Kang Irfan ya. Kang Irfan, apa sih namanya tuh, lupa saya mau nanya apa. Nah kalau misalkan distribusi, si pupuk sendiri, udah kebagian nih kayak misalkan kebunnya Kang Tedi atau simpul-simpul kebun yang lain udah kebagian gitu dari hasil apa, produksi pupuk organiknya Kang Irfan dan teman-teman?
Udah sih yang lebih yang Mhm. bawet ya. Nah sebelumnya kan jadi di Soreang tuh, eee, jadi bank bibit sama pupuk gitu ya Iya. buat, produksi bibit sama pupuk juga buat supply teman-teman yang di Simpul Kebun. Jadi sekarang bikin bibit, bibitan sama ya itu pupuk buat supply, eee, teman-teman. Nah buat kedepannya mungkin karena, buat pupuk gitu ya perlu bahan yang sama packaging ataupun jadi, kita tuh menjual pupuknya dengan, harga yang terjangkau atau bisa dibarter juga dengan sama bahan bahan Ada makanan ya sistem itu, barter juga ya? karena itu buat memenuhi dapur juga gitu, dapur biar berjalan. Jadi si pupuk misalkan 1 karung bisa tukar sama 1 liter minyak atau 1 kilo beras. Wah, Jadi, luar biasa ya. barter gitu. Karena, eee, dari Simpul ya bikin pupuk ini ya buat, eee, bertahan buat tetap memasak gitu, Mas. Luar biasa ya Kang Irfan dan teman-temannya. Ada kesulitan nggak Kang Irfan Heeh, selama, apa, selama membentuk kegiatan ini nih? Selama nah, iya, itu bener iya pertanyaan iya, yang bagus, terima kasih Kang Dani. Ada heeh, kesulitan nggak? Kayak ada misalkan mengolah si pupuk kan kayak harus ngambil si kohe itu, iya. bukan koheri ya tapi Hah? kotoran hewan, eee, koheri sahanya? Hah? Kewin? Ini bagian soliditas sosial Bombay, eee, ada kesulitan nggak Kang Irfan selama apa, melakukan Mhm, kegiatan itu? Membuat pupuk? kalau kesulitan sih kita, dari kendaraan sama SDM-nya gitu karena Mhm. di kios Grandma tuh sekarang ada 5 orang gitu yang standby mungkin ada 3 orang sekarang. Oh. Ya, dari SDM-nya itu karena banyak juga yang harus diangkut gitu ya, Mhm. dikeduk gitu ya. Karena sekarang juga berapa 3 kandang lagi yang belum, 3 Wih. kandang lumayan. Sama kendaraan. Iya. Iya. Pernah ada Heeh, ini nggak, ada mengajak gitu, anak-anak ya anak-anak muda di daerah sekitar rumahnya Kang Irfan gitu, mhm, "Ayo iya ngeduk," gitu, ngeduk gitu, "Ayo iya, kita mau apa, bikin pupuk," gitu, pernah be nggak? kebetulan tiap pernah juga tiap, mau duduk juga Mhm. atau mau ngambil, kita kabarin teman-teman gitu buat lebih ke ngangkut sih, kendaraan karena nggak ada kendaraan gitu ya Mhm. jadi, pakai motor aja gitu 2 karung gitu. Jadi, sebelumnya kita emang kesulitan buat, lahan buat nyimpennya gitu ya karena Ya nggak bau mungkin mungkin juga ya ya, nyimpen di kamar ya? harus Mhm. harus jauh dari pemukiman lah mungkin. Iya. Nah kebetulan kita dikasih tempat dari ya lahan dari teman-teman juga sih. Jadi, dikasihlah tempat buat produksi pupuk gitu ya. Nah terus yang kesulitannya itu bahan buat pupuk cair sih, Cair. pupuk cair buat, air berasnya gitu. Mhm. Jadi kita, buat air beras itu, ngebagiin jerigen ke rumah-rumah temen sih, lebih ke temen dulu. Jadi ketika misalkan udah penuh kita tarik, kita, ngumpulin buat bahan-bahannya gitu. Terus, buat bahan-bahan buat sayur sisanya kita mulai dari dapur kita bikin 2 tempat sampah gitu, Ya. bagiin trash bag buat ya bahan-bahan organiknya. Ketika udah penuh kita tarik atau nyari di pasar juga, itu mungkin buat kesulitan. Oh, luar biasa ya. Semoga nih setelah ini nih atau mungkin ada teman-teman Kang Irfan dan warga sekitar yang dekat rumah Kang Irfan ya, ngelihat ngelihat, live ini terus terajak lah ya, bisa ikut kegiatan Kang Irfan gitu, untuk membuat, pupuk gitu kan sama teman-teman di Soreang. Nah ini agak berbeda ya, tadi kan
Kang Irfan tuh ngomong soal butuh butuh, orang untuk bentar itu pesawat pribadi saya lewat, Oh. takut terdengar ya. Iya. Iya, Ah. mau parkir biasa, bentar lagi soalnya saya dijemput aturan. Gimana? Aduh, tadi kan Kang Irfan bilang butuh orang untuk mengangkut pupuk Iya. itu gitu Iya kan, iya. mengaduk si Aduh. kohe-kohe itu semua butuh tenaga kan. Betul. Kalau misalkan butuh, manusia tuh kalau misalkan, apa ya, pengen punya tenaga tuh harus sering, betul nggak sih? Nah, di sini ada olahraga yang, ekstrim sih kalau menurut saya. Iya bener 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 bener. Tapi nanti tolong minta dong backsound-nya pas bagian Kang Irfan ngobrol tadi yang "When somebody love me" soalnya soalnya kayak yang agak sendu mendayu gitu kan Kang Irfan. Nah, tadi kan mungkin ini kegiatannya relate ke kegiatan, simpul ya untuk fundraising ya. Untuk kegiatan Kang Irfan juga kan butuh tenaga gitu kan. Nah, tenaga juga tidak luput dari olahraga. Nah, Nah. gimana kalau misalkan saya mengajak teman-teman, yang ada di luar sana dan teman-teman Kang Irfan dan Kang Irfannya juga ya, Ya. untuk ikutan olahraga yang Oh, mungkin boleh sedikit boleh. ekstrim tapi bisa ngangkut Oh, beberapa bisa. karung. Iya, Ah. iya. Di Boleh sini boleh. langsung ada narasumbernya. Kita Bagus. langsung ke Mang Jimmy ya selaku Mang Jimmy Mang Jimmy selaku apa ya, orang yang sangat aduh susah nih sama orang-orang UFC. UFC bukan sih? Oh bukan ya? Bukan ya? Oh benjang. Apa sih namanya itu, selaku orang yang sangat, apa ya, sangat amat berkontribusi di apa, kegiatan boxing dan dia mengatasnamakan boxing ceria. Menamakan boxing ceria untuk apa, untuk fundraising juga ya, solidaritas sosial Bandung. Mang Jimmy, salam boxing dulu Iya ya dong. Mas, Oh ceria gini soalnya. ya? Gini. Oh gini? Oh iya. Iya. Saya tuh sebenarnya malu ketemu Mang Jimmy karena udah berulang kali saya nge-hardcose-in ya, "Mang Jimmy nanti saya datang, Mang Jimmy saya sampai pinjam sarung tinju Mang Jimmy." Dia nggak mau sombong kalau misalkan saya punya sarung tinju Supreme gitu kan, jadi saya bilang Mang Jimmy, saya tuh penasaran, mungkin teman-teman yang ada di sini juga penasaran gitu ya dengan kegiatan boxing ceria yang yang dibentuk oleh Mang Jimmy. Ide awalnya dari mana, Mang Jim? Sebenarnya ide awalnya itu adalah ide dari berangkat dari Frustasi. ya, Wah kebun kenapa saya nggak diajak, saya frustasi kemarin. karena kebun kami dibabat juga sama beko gitu. Aduh. Enggak, jadi memang, intinya sih sebenarnya semuanya sama. Nggak apa-apa. Untuk Nggak kepanen apa-apa. ya. Nggak apa-apa curhat aja kalau emang kebun Mang Jimmy dibabat sama transformer nggak apa-apa, sok aja curhatin. Santai kok. Yang Terus. sebenarnya sih intinya semuanya sama, Mhm. tapi mungkin ini Iya. memang tujuan awalnya pun, itu tadi Mmm. yang memang, kayak terlibat langsung di ya mungkin Ya. Mhm. maupun Ya. terus tujuannya ya kita gimana caranya supaya, teman-teman yang ikut di box sendiri ingat bahagia itu juga Iya. Nah, apa sih, karena kan kegiatan teman-teman juga kan tenaga gitu kan, setidaknya. Nah, kegiatan Mang Jimmy mungkin bisa ngajak teman-teman untuk tetap bugar gitu kan dengan, "Yuk boxing yuk, go!" Gitu kan. Apa sih namanya tuh kalau kalau misalkan untuk Mang Jimmy sendiri gitu, ada kesulitan nggak sih waktu ngajak teman-teman untuk, yuk, boxing," gitu? kan sih ada ya mungkin itu adalah sebuah tantangan gitu bahwa Mhm. memang ya intinya sih sebenarnya si olahraga tinju ini sendiri atau boxing ini sendiri adalah satu cabang olahraga yang terdiskriminasi gitu. Yap. Artinya memang
banyak yang menganggap ini adalah Mhm. gitu. Banyak lah beberapa teman-teman juga yang menganggap, "Kenapa sih lu nggak milih olahraga A, milih olahraga itu?" Mhm. Padahal sarua kene nya Iya. beungeul beungeut, Iya. menang ge beungeut gitu. Iya. Intinya kan sebenarnya sama-sama. Bener Tapi bener bener. sebenarnya dari si kriteria ini sendiri adalah lebih mengajak masyarakat buat Mhm. banyak sekali yang Mhm. apa, bergizi segala Yap. macam, tapi banyak juga Yap. uh, kawan Betul banget. Terus olahraga boxing sendiri juga kan namanya boxing ceria nih. Nah kan kata Mang Jimmy tetep aja kepukul ketendang tapi tetep ceria gitu kan. Bukan keserian weh, itu ketonjok gitu kan. Iya bener bener ya, kok kan barudak keneh gitu kan ya. itu seperti saya bilang awal tadi sebenarnya bukan tinjunya, tinju mungkin Heeh. itu hanya media, Mhm. mungkin lebih lebih ke di yang Yap. disampaikan ya, bahwa teman-teman juga Mhm. mungkin nggak jauh beda dengan musik, olahraga juga oke. Bener sekali dan setahu saya juga olahraga apapun itu bisa kayak, jadi apa ya, eee, apa ya, tempat untuk membuang energi buruk gitu ya kan. Jadi, kan tadi bilang ini berawal dari frustasi gitu kan. Kalau kalau misalkan Mang Jimmy sendiri mungkin kebunnya karena kebeko gitu kan, jadi frustasi jadi bikin boxing ceria ini. Mungkin teman-teman yang lain ada yang frustasi karena ditinggalin si doi nggak ada yang tahu gitu kan. Bener gak sih? Nggak ada yang tahu. Terus kalau boleh tahu, kegiatan boxing ceria itu ada di mana tempatnya Mang Jimmy? Untuk tempat sendiri kita masih belum punya tempat yang yang permanen gitu. Mhm. Jadi sejauh ini kita mungkin saya juga Kebun ya? kebun, Bisa weh. iya, hancur deh, ya, beko. Kabeko deui wae. Jadi apa, di tempat-tempat yang memang aktif buat kita gitu dan Iya. bersyukurnya kan oke gitu, Iya. bahkan dari budaya atau apapun ya, kita sih kita juga orang-orang yang memang pengen mungkin Iya. masih itu sih sebenarnya. Ya luar biasa ya. Semoga apa ya, dengan tayangan ini ada gitu orang yang, "Oh ini ada lahan kosong nih go boxing ceria," gitu kan. Go jadi kebun ya. Dan semoga nggak Kebun, kebeko lagi ya Mang jangan Jimmy jangan ya. deh. Semoga ya. Terus kalau boleh tahu juga, siapa aja dan berapa banyak sekarang, peserta ya, maksudnya peserta yang udah ikut kegiatan boxing ceria ini? Peserta sih alhamdulillah banyak, Mhm. setiap latihan pun itu peserta tuh Mhm. kan Kak, kegiatan boxing ini sendiri kita nggak melihat peserta iya, ada juga ya yang Yap. punya Mhm. juga karena lumayan sangat oh badan Iyalah tapi ya pasti karena ceria we, kan balik ceria-ceria we. lagi ya, ceria, oke karena boxing ceria. Wih, jadi ada manfaatnya ya. Iya benar benar benar, jadi ada manfaatnya. Iya benar kan kata saya juga, jadi kegiatan teman-teman dari SSB ini juga kan tetap harus butuh tenaga ya. Dan tenaga juga membutuhkan, pertahanan imun yang luar biasa. Nah Kang Teddy juga kan, dari Simpul Awili beliau berkebun yang tadinya macul, 2 tangan jadi enggak pakai tangan sekali
Iya, luar biasa. Luar biasa ya boxing ceria ini bermanfaat sekali ya. Tapi itu halunya luar biasa juga. Luar biasa juga. Terus, apa namanya tuh, Mang Jim, kayak teknis latihannya sendiri nih, kan banyak yang pengen tahu ini boxing tuh gak jauh dari cuma tok, tendang, nonjok, tendang, siapa tahu ada yang pengen ikutan tapi takut juga gitu. Teknis latihannya sendiri bisa dijelasin nggak sama teman-teman? Sebenarnya di boxing sendiri belajar kekuasaan ya, Mhm. gitu. Bahasa Inggris. Saya juga masih butuh, saya butuh pendewasaan. Iya sih, ya seperti ini kalau misalkan dari Ya. pelatih ya, makanya Mhm. sok tiris pengen bilang, "Coach tuh coach on, coach gitu. Ini dong, ini nanti kita langsung tanya, karena udah mau ngomong coach-coach gue tahin nanti saya lempar ya, ke solidaritas Ya, sosial agak Bombay ya. agak Ya. jadi sebenarnya semuanya sama. Mhm. Jadi bahwa di boxing ya intinya, apa ya, lebih ke move-nya Mhm. kan, di mana di boxing ceria ini adalah sebuah ruang saling berbagi Yap. ya apa, cerita tersebut oke aja sih. Iya iya iya. Iya, itu di luar banyak juga yang jadi wah Tapi kan tujuannya itu ya? ya akhirnya dari situ juga Mhm. Iya iya iya. tahu kan Wah kalau itu misalkan capek bahaya mah ya. tinggal eureun gitu. Iya Jadi bener. lebih di bawah simpel aja sih. Iya namanya juga udah boxing ceria, jadi nggak ada ajang, gue jago nih main boxing, terus gue keren nih bajunya nggak ada yang begitu-begitu ya, ya kan? WDK Bumi ya. Iya benar Ya sih, itu tadi yang tahu kapasitas kita adalah benar benar sekali. Terus kalau misalkan untuk teman-teman ya yang kalau misalkan untuk teman-teman ya yang pengen ikutan boxing ceria nih gimana caranya, buat ikut latihan boxing ceria Mang Jim? tinggal datang aja sih. Tinggal mawa Iya niat doang ya. Karena iya, kita belum punya tempat mhm. lagi jadi bisa lihat juga. Di mana tuh Mang Jim? Instagram-nya apa tuh? Boxing ceria ya, the one and Itu only. buat update tempat aja sih Heeh, karena tiap minggu pun kita kebingungan sih cari mhm. tempat. Tapi ya alhamdulillah kita banyak yang udah gitu. Yang Oh, penting bisa dijangkau. Terus wih luar biasa ya, kegiatan Mang Jimmy dan teman-teman yang sekarang apa, pesertanya udah banyak juga ya, banyak banyak juga alhamdulillah dan semua kalangan ya. ini semua Nah untuk teman-teman yang pengen ikutan tapi dia nggak punya sarung tinju, gimana dong? datang aja sih. Ya nggak mungkin pakai sarung nggak jaduduk, Bro. Eta sanes boxing bukan ya? Tinggal datang aja sebenarnya kita juga menyediakan ya walaupun memang terbatas gitu. Ya. Tapi ya wayah we gitu kalewang atau gitu ya kan segala macam. Oh, tapi masih masih mending bawa asem ketimbang bawa kalajengking cukakannya kecut banget. Ceria Ya, aja ya, ceria aja. iya, jadi artinya sih sebenarnya bahwa itu tadi ini Mhm, menjadi salah satu ya banyak juga dari olahraga itu mhm, olahraga juga kok jadinya bola dikit go gitu benar, terus posisi tinjunya sarung itu kalau tinjunya. memang itu bisa dilakukan juga kalau memang jangan gelut oge gitu. Heeh, nggak diaduin juga gitu justru ini yang menarik gitu maksudnya di saat teman-teman rajin
kadang-kadang tapi kadang-kadang Oh ya? Seru banget ya. jago gitu. Oh, maksudnya biar bisa istirahat jadi wasit aja dia, Intinya iya sebenarnya kan? Pesan yang nggak bisa dilupain. Pesan yang nggak bisa dilupain sama Mang Jimmy selama berkegiatan, apa, boxing ceria ini, apa Mang Jim? kan banyak sih. Iya sih, ternyata memang banyak buat Mhm. konsumsi itu bisa yang dengan Mhm. yang berbeda gitu. Jadi ya menarik. Ya sih sebenarnya di Bandung banyak apa ya, fasilitas gitu. Terus yang cukup menarik artinya banyak orang juga karena memang kalau berbicara masalah tinju memang berapa banyak sih orang yang suka tinju. Oh, oke gitu Iya, ya. dan tidak semua Dan orang tidak juga. masuk juga gitu Iya, loh bener. ke sana. Pro kontra mah pasti ada ya. Iya. Iya. Golop ceria mungkin dari Simpul Kordon ya, siapa tahu. Golop ceria. Nah, apa, Mang Jimmy terima kasih, nanti bisa bisik-bisik di belakang ya, siapa tahu saya boleh gitu kan ya, ceria. Eee, ini ada narasumber yang mungkin jauh ya, paling jauh. Kebetulan narasumber ini datang dari Bombay. Acak-acak, kita langsung aja ke Mang Jay. Mang Jay dari Simpul Dapur Kordon ya. Simpul Dapur Kordon. Nah kan Mang Jay kan awalnya apa, masak juga kan, masak juga Masak. sama teman-teman dan yang saya tahu Mang Jay juga apa ya, selaku Bapak RT ya? Bapak RT, Pak RT ya? Pak RT? PRT Bombay. Pak RT Dia Bombay. nanyakan bansos. Oh itu masih jadi polemik ya di daerahnya ya? Nah Ya gitu. masih 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 apa, terus ada pertanyaan, "Mana dong bansos?" Gitu ya? Tiap hari. Oh iya bantuan sok-sokan. Aduh Capek sih. capek jawab ya? Saya sendiri nggak dapat bansos. Oh Jadi kasihan ya, ya jangan curhat Pak ya. Udah, apa, Mang J, Duk. kan Mang J juga ternyata membuat kegiatan sablon donasi ya, ya di balik apa, kegiatan dapur umum juga kan. Kenapa kenapa membuat sablon donasi awalnya gimana dan dari mana Mang J? awalnya sih waktu itu udah kumpul ini kan Mhm belum banyak, saya minta ini sama Covid, mhm, pengen ikut itu ya, terus ada peluang nanti gitu. Sedangkan kan kalau di anak-anak kan kebetulan kan musisi semua ya, gitu. Terus mereka juga kan punya band masing-masing. Tambah apa band-band itu kan punya fans. mhm Kenapa enggak kalau dibikin merchandise itu mhm, terus baju SFP-nya juga bisa dijual juga. Kembali lagi untuk kebutuhan pangan dapur-dapur Simpul. ya, Juga terbantu ketika ada saluran donasi, Simpul juga ikut full. Selain dari berkebun, dari Mang Jimmy, apa, pupuk juga, Dani juga dari sepatunya, pasang berarti. iya, Akang Akang Kendang, Jadi maksudnya setiap orang yang punya potensi masing-masing. Nah di SSB ini tersalurkan. Terus hasilnya untuk kebutuhan dapur umum Simpul. Ya itu yang menarik jadi pengen ikut SSB itu seperti itu. Ya, saya bisa nyablon, yap, jadi bisa buka tenaga, gitu, duit buka tapi tenaga aya nah itu ya, gitu. benar luar biasa ya. Terus silaturahmi juga sih yang tadinya nggak ketemu sekarang bisa ketemu juga. Nah itu jadi ajang Nah, silaturahmi juga ya. Nah terus kalau misalkan, apa, membuat sablon
donasi di mana aja? Apakah di kordon, apakah di Sablon donasi simpul? kalau di rumah ya kalau mau gitu bisa. Cuman kemarin kita, stay-nya di Studio 488 karena orang biar, temennya Mhm, nggak susah, nggak sulit ya? terus di pinggir jalan juga gitu. Heeh, Jadi kalau yang mau sablon donasi, band atau SSB langsung ke simpul studio ya. 488, oke. Terus dari hasil apa, sablon itu sendiri gitu kan, udah berapa banyak hasil sablon donasi yang Hasil bisa support sablon kegiatan donasi operasional solidaritas sosial banyak Bandung ya, ini? nggak kehitung lah. Waduh, Dari band-bandnya itu ya variatif sih, mhm, ada yang suka bandnya apa, atau mhm. apa, apapun itu tujuannya ya untuk kembali lagi ke orang-orangnya sih. Tapi banyak sih, banyak. Tiap, band semuanya, sudah donasi. Nah, kalau untuk kesulitan sendiri kan karena, Mang Jay juga kan punya dapur yang harus Ya, tetap ngebul, terus bikin kegiatan, sablon donasi juga ya. gesat-gesut. Nah itu ada kesulitan nggak sih, apa Kesulitannya paling ngebagiin waktunya. nah itu dia. Dulu, waktu pertama-pertama Simpul Cordon bisa seminggu 2 kali, jadi seminggu sekali. Oh, Karena di saya harus dapur membagi itu? juga waktu Mhm. Simpul untuk sablon. Kan jadi RT oge lieur. Nah itu dia, ya kan? Nah itu dia membagi waktunya. Salah jadi RT-na pas pandemi. Oh jadi baru-baru? Baru. Ba baru-baru Baru nyaho kieu mah moal. Nyaho kieu mah moal mah jadi. Mending ka India deui balik deui. balik lagi ke India mendingan gitunya. Oh jadi ada kesulitan ya kan itu makanya saya nanya ada kesulitan nggak antara dia Ya membagi kesulitannya, waktu ngebagi waktu paling heeh, ya. antara dapur harus tetap ngebul, sablon donasi harus tetap Heeh. jalan, jadi RT juga harus tetap, Di imah kudu ngebul di. iya terus membagi waktu juga untuk si doi gitu kan. Iya. Doi yang mana? Hei. Nah, Bu RT nonton ya. Jadi itu ada Ya, kesulitan ya membagi waktunya itu ngebagi aja waktu ya? sih paling kalau tenaga mah insyaallah sih, kapan pun bisa. Makanya kalau ngomongin sablon donasi, waktu itu hari Sabtu ya, Kang Dani sama hari Kamis ya. Mhm, Kamis sama Sabtu. Oh, Anak kemarin ya? heeh, terakhir kita sablon donasi untuk SSB yang di berapa luar ya, biasa ya. ada 70-an ya. Wah, Itu digeber sehari gitu. 1 hari? Heeh. Makanya Wow. kudu bari tinju, boxing Nah sama iya itu Mang cocok Jin. banget mungkin Jadi untuk eme Bapak RT. tenagana katambahan, jadi lain digesut gitu. Iya Abah, iya padahal mungkin Abah mungkin nanti bisa sama kayak Kang Tedi yang tadinya, megang 2 gitu kan pacul bisa langsung lepas tangan. Mungkin juga heeh, nyan iya nu ngagesutna si Jemo ngahitkan Mang Nik ngadoa. bagus ya, bagus sekali idenya. Ada kesan yang nggak bisa dilupain nggak Kesan selama, yang nggak dilupain berkegiatan? banyak pasti semuanya juga, punya kesan dan, berkesan juga. Kayak maksudnya, loba dulur, Ya, kita jadi balik banyak lagi ke saudara, silaturahmi itu ya? dari utara, selatan, ke Lembang, ke pun. Jadi kalau mau ke mana-mana itu banyak saudara sekarang, Mhm, tambah banyak malahan mah, dengan SSB ini gitu. iya, Jadi terus anak-anak yang di Kodon juga yang, tadinya taunya cuma daerah sekitar jadi tahu juga keluar. Jadi, loba dulur geuningan gitu di luar. nah kan, tadi nih sempet kepikiran, Mang J itu jadi RT pas Gini, pandemi ini kan, terus, membuat kegiatan dapur. Ada nggak sih kayak, apa ya, kayak pertanyaan-pertanyaan yang, "Kenapa bikin kegiatan ini ada dari sih, mana?" Gitu kan, ini emang agak banyak sensitif malahan mah. sih ya. Pertamanya mah disangkanya sih, adanya dapur berbagi dari brand atau dari seseorang gitu. Iya, Cuman kita bilang kalau ini SSB. Banyak yang nanya juga SSB itu apa, mhm, dijelasin, akhirnya mereka ngerti gitu. iya, Nah tapi kalau nggak ngomong klub bola gitu kan enggak? enggak sih, Oh, cuman mereka juga, nanya juga, duit nanti mana gitu kan. heeh. Ya dijelasin bahwa uangnya itu ya dari donasi itu gitu, dari orang-orang baik berdonasi, yang mau disebut donasi dari Manggi maupun Puk, semuanya, apapun itu, yang didonasikan,
kembali untuk ke warga. Jadi akhirnya yang dulunya warga, apalagi kan di daerah Purwodadi itu hampir kebanyakannya itu orang-orangnya kan kenal dengan premanisme. Iya. Sekarang dengan adanya kegiatan dapur itu jadi pandangannya jadi nggak jelek juga. Luar biasa ya. Jadi Ternyata nu tatoan teh bisa marasak geuningan iya, gitu. secara tidak langsung Mang J menjadi RT di masa pandemi ini bisa membuat move on juga ya. Membuat move on yang tadinya, wah Lain kordon kampanye nya, hah? lain kampanye jadi Bukan RW lain. bukan. Lain. Saya juga nggak tahu, saya nggak bisa ngebayangin saya nggak bisa ngebayangin kalau Mang J kampanye untuk dirinya sendiri gitu kan, maju untuk jadi RT gitu Ah kan jadi ya. RT ge lieur kok mau jadi RW. Ya mungkin Bapak RW sama Bapak Lurah nonton Ah ada yang mau moal, disampaikan. moal diperhatikeun Jangan pesimis gitu atuh Mang J. dari Daring ya. Nah, apa ya, semoga apa ya Mang J, teman-teman narasumber yang ada di sini semuanya sehat ya. amin, Kegiatan, amin. semua kegiatan yang dilakukan untuk SSB, supaya dapur tetap kebul, semuanya lancar gitu kan. Amin. Kalau misalkan udah agak lemas-lemas langsung datang ke Mang Jimmy gitu kan. Iya, iya biar sadar maksudnya diurut ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir untuk, akang-akang di sini ya, untuk para narasumber yang duduk barengan saya di sini. Harapan ke depannya untuk solidaritas sosial Bandung. Mungkin dari Mang J dulu boleh? Iya, Pak. Harapannya ya kedepannya ini tetap masih bisa berjalan, Mhm. mau pandemi atau sesudah pandemi pun kita SSB harus terus berjalan. Yap. Mau di bidang apapun, dapur berbagi atau berbagi sembako, kaos atau buku apapun itu bentuknya kita harus tetap berjalan. Donasinya pun ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ya. Ya. Dilancarkan semuanya. Amin. Dari Kang Irfan sendiri ada harapan untuk SSB gitu? Harapan sih ya, tetap berjalan gitu, tetap ambil peran apapun, sebisa mungkin apa yang kalian bisa untuk tetap bersolidaritas, tetap berjalan dan semangat. Wah luar biasa ya, simpel tapi dalam gitu. Untuk Kang Dani? Ya intinya semoga Ngebodor wae nya. semangat ini tetap terus berlanjut, operasional dapur tetap panjang, terus teman-teman diberi kesehatan, kekuatan untuk mengelola dapur, terus fundraising. Alhamdulillah, beberapa hari ini pun, banyak dari teman-teman yang mulai, berkoneksi dengan SSB, entah itu pembuatan kaos ataupun, donasi bentuknya beda-beda gitu ya, dan dikoneksikan ke SSB. Yap. Terima kasih juga untuk teman-teman, mudah-mudahan, kita tetap saling bersilaturahmi, berbagi energi, terus, mengambil peran untuk bersolidaritas. Luar biasa. Mang Jim nih, jangan dulu tinju. Harapannya dulu buat solidaritas sosial Bandung, Mang Jim. Mhm. Gas terus barudak ya. Iya, tapi kalau ada lagu Krem Tetes boleh ya. Kang Teddy, Harapan nanti saya salam-salam sama warga Cibenying nanti enggak, dulu ya? Oh udah. paling buat keluarga. Harapan saya mah ya kemarau tidak berkepanjangan lah, Yap. karena untuk nyebor kebon Dawiligar tuh pakai ledeng. Mudah-mudahan kemaraunya tidak berkepanjangan jadi tidak boros air, bayar PDAM dan tidak capek juga nyebornya gitu. Iya. Ya sebelah PDAM tapi tetap bayar. Oh iya. Nah, terima kasih untuk Kang Irfan, Mang J, Kang Dani, Mang Jim, Kang Teddy ya, untuk semua kegiatan yang, relate untuk solidaritas sosial Bandung untuk tetap dapur supaya tetap ngebul ya, semua kegiatannya lancar, tidak ada hambatan apapun, semuanya sehat, luar biasa, panjang umur orang-orang baik. Nanti kita udah beres ya di sesi pertama ini, nanti kita masuk ke sesi kedua
bakalan ada narasumber yang hadir di sini luar biasa loh orang-orangnya. Nanti ada Mang Okit, dari Gugat, juga ada Kang Ferry Ende, ada Kang Adi Gembel, juga ada Kang Heri Kucok Sutresna, ya panjang banget ya namanya. Panjang banget dan nanti di sesi kedua bakalan ada sharing season kompilasi dapur darurat volume 1. Nanti moderatornya juga barengan Kang Azer Trimurti. Untuk sesi pertama ini terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang melihat dan nonton, wow luar biasa ya. Padahal Bapak di sini nggak ada yang tahu Pak. Iya. Untung nggak pakai mikrofon ya, jadi nggak kedenger ya. Semoga kegiatan ini juga bisa tertular ya untuk teman-teman di luar sana karena aksi solidaritas itu tidak tidak ada batasan, tidak ada tua muda, siapapun bisa melakukan aksi solidaritas. Panjang umur untuk orang-orang baik, panjang umur kemanusiaan. Jangan lupa like, share, and subscribe, komen yang baik-baik. Nanti kita langsung masuk ke sesi 2. Saya Algi Kradia dan juga teman-teman dari Solidaritas Sosial Bandung mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore.